deng 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 deng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa Puarta Berita channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa sekalian, kedatangan Paus Paulus Fransiskus ke Indonesia ini cukup memberikan porsi berita yang sangat menarik ya. Bahkan juga ketika Ketua MUI Kiai Haji Nazaruddin Umar ketika melepas Paus Paulus Fransiskus dari Masjid Istiqlal, itu sempat mencium keningnya, mencium kening Paus Paulus Fransiskus. Dan tidak lupa juga Paus Paulus mencium tangan Kiai Haji Nazaruddin Umar. Sebuah pemandangan yang sangat indah, membuat hati adem. Sebuah toleransi yang begitu hebat diperlihatkan oleh kedua pemimpin agama ini, baik dari Islam maupun dari Katolik. Sekarang kita ikuti apa komentar dari Bapak Rudi S. Kamri. Selamat mengikuti. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Jumat 6 September 2024 di Anak Bangsa TV tentunya. Sahabat Indonesia, selamat jalan Bapak Suci Fransiskus. Paus sudah selesai melaksanakan kunjungan apostoliknya ke Indonesia mulai tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2024, dan alhamdulillah puji Tuhan semua berlangsung dengan lancar dan aman. Dan kita harus memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah, Presiden Jokowi, dan seluruh jajaran yang telah menyiapkan semua fasilitas dan kelancaran dalam kunjungan Paus ke Indonesia. Ini luar biasa. Kunjungan Paus ini adalah tanda bahwa Indonesia menjadi spotlight atau perhatian dunia, karena adalah negara pertama yang dikunjungi Paus dalam kunjungan apostolik di kawasan Asia Pasifik. Paus Paulus sudah meninggalkan Indonesia dengan menggunakan pesawat komersil Garuda Indonesia. Ini sungguh sesuatu yang menyentuh, karena kesederhanaan seorang Paus itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, pesawat yang dinaiki oleh Paus Fransiskus ini pesawat biasa tanpa fasilitas first class, pesawat yang bisnis kelas dan ekonomi, dan tanpa modifikasi apa-apa. Sekitar jam 10 pagi Bapak Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia menuju Port Moresby, Papua Nugini. Mudah-mudahan pesan perdamaian yang selalu disuarakan oleh Paus itu menjadi inspirasi buat kita semua, dan Indonesia mendapatkan berkah dari kunjungan Paus yang luar biasa ini. Ada beberapa hal yang ingin saya berikan catatan dalam kunjungan Paus ini. Yang pertama adalah betapa sederhananya Paus Fransiskus ini. Pemimpin tahta suci Vatikan ini menunjukkan kepada dunia bahwa seorang pemimpin itu harus tidak berjarak dengan umatnya. Di berbagai kesempatan Paus selalu menyentuh seluruh umatnya, bahkan banyak bayi-bayi atau anak kecil yang diberkati mengunjungi kaum disabilitas, kemudian juga mengunjungi Masjid Istiqlal, ada terowongan silaturahim di sana. Dan yang menarik adalah bagaimana Imam Besar Masjid Istiqlal mencium kening dari Paus Paulus, dan Paus Paulus mencium tangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini sesuatu yang indah.
perbedaan tidak harus membelah kita. Perbedaan adalah kekuatan, perbedaan adalah keindahan bagi Indonesia. Cuma memang ada beberapa hal yang harus saya kritisi, itu adanya surat dari Kemenak kepada Menkominfo terkait dengan azan pada saat Misa Kudus tanggal 5 September 2024 agar diberikan running tag. Saya yakin 1.000.000% ini bukan permintaan dari pihak umat Katolik atau Paus Fransiskus. Ini benar-benar inisiatif dan niat baik dari pemerintah melalui Menteri Agama agar Misa Kudus yang disiarkan live di beberapa stasiun televisi itu tidak terganggu. Dan ternyata ada solusi yang terbaik yang diberikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Yusuf Kalla, memberikan suatu solusi 2 layar. Misa tetap berjalan, azan tetap berjalan. Ini indah luar biasa. Misa Kudus tidak berniat untuk mengganggu azan. Azan itu adalah panggilan sholat bagi umat muslim dan itu tidak terganggu dengan adanya Misa Kudus yang disampaikan oleh Paus Fransiskus di GBK Senayan Jakarta. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa seolah-olah ini Misa Kudus ini mengganggu azan. Itu tidak benar. Saya sudah mendapatkan konfirmasi bahwa ini inisiatif dan niat baik murni dari pemerintah. Dan ternyata ada solusi yang terbaik yang diberikan oleh Pak Yusuf Kalla. Loud and clear, jelas gitu loh. Makanya saya heran ada beberapa ustadz termasuk Ustadz Alfian Tanjung yang membuat narasi yang sangat kasar gitu ya, seolah-olah kunjungan Paus ini mengganggu ibadah umat muslim. Itu tidak benar. Saya umat muslim, saya begitu berbahagia kunjungan Paus karena ini adalah ekspresi toleransi yang nyata. Paus selalu menghargai Pancasila, pembukaan konstitusi kita. Bahkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika itu selalu disampaikan oleh Paus bahwa ini adalah semboyan negara yang sangat-sangat indah. Perbedaan tidak harus saling memusuhi atau membelah. Ini mungkin orang-orang seperti Pak Alfian Tanjung harus belajar untuk memaknai dengan hati yang bersih, bukan dengan hati yang kotor. Tidak ada yang terganggu di akidah kita dengan kunjungan siapapun, termasuk kunjungan kepala negara tahta suci Vatikan. Umat Islam tidak terganggu. Justru saya merasa ini adalah kebanggaan saya sebagai rakyat Indonesia, seorang pemimpin tertinggi umat Katolik dunia berkenan hadir di Indonesia, menyapa masyarakat Indonesia, dan ini sudah terjadi dan sangat indah. Jadi Alfian Tanjung dan beberapa orang yang lain harus belajar memaknai ini dengan hati yang bersih, kacamata yang murni, kacamata teologi yang benar-benar bahwa kita semua manusia sama di mata Tuhan. Masalah akidah itu adalah urusan masing-masing orang. Jangan saling mengganggu. Bahkan ada seruan deportasi Paus, itu suatu ujaran atau narasi yang keblinger. Paus itu adalah tamu negara. Paus itu adalah pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Dan Katolik adalah agama resmi yang diakui oleh negara. Justru saya sangat menghargai, berbahagia, bangga atas kunjungan Paus ke Indonesia. Karena bagi saya, Paus Fransiskus kelahiran Argentina ini benar-benar menjadi inspirasi untuk meningkatkan bela rasa, meningkatkan
solidaritas sosial dan bagaimana kita harus peduli dengan kaum miskin, itu selalu digaungkan oleh Paus, termasuk bagaimana Paus sangat menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia sangat dipuji oleh Paus dengan berbagai keberagaman yang luar biasa, agama, suku, etnis, budaya, itu adalah kekayaan yang diapresiasi oleh Paus Fransiskus. Tidak ada satu cuil pun ada nada yang merendahkan agama lain yang disampaikan oleh Paus. Jadi bagi orang-orang seperti Alfian Tanjung mungkin harus belajar untuk menghormati perbedaan, belajar untuk menghormati bahwa keindahan perbedaan di Indonesia itu adalah rahmat dan berkah bagi Indonesia. Jangan justru diperuncing bahwa seolah-olah kedatangan orang yang beragama berbeda itu akan merusak akidah keislaman kita. Itu salah besar, itu menurut saya. Jadi ini pesan ini saya sampaikan dengan ketulusan saya. Terima kasih saya kepada Paus Fransiskus yang sudah hadir di Indonesia. Terima kasih juga kepada pemerintah yang telah memfasilitasi kedatangan dan kunjungan Paus selama di Indonesia. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, umat Katolik. Saya merasakan sukacita Anda karena kedatangan Bapak Suci Fransiskus, dan saya mengapresiasi bagaimana teman-teman umat beragama Katolik di Indonesia begitu menghargai perbedaan dan begitu menghargai toleransi di Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai catatan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam keindahan Bhinneka Tunggal Ika. Saya Rudi. Demikianlah komentar dari Bapak Rudi tentang kedatangan Paus Paulus Fransiskus di Indonesia. Bedah berita kali ini juga akan menyoroti tentang kedatangan Paus Paulus Fransiskus ke Indonesia dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Ada beberapa catatan positif yang bisa kita ambil dari kedatangan Paus Paulus Fransiskus ini. Pertama, kita melihat kesederhanaannya. Bahkan sampai ada yang mengatakan jam tangan yang digunakan Paus Paulus itu jam tangan pasaran. Artinya harganya tidak terlalu mahal. Dan pesawat yang digunakan ketika sampai ke Indonesia itu bukan pesawat pribadi, tapi pesawat bisnis biasa. Pesawat umum yang biasa dinaiki atau ditumpangi oleh kebanyakan orang. Selain itu, Paulus juga tidak menginap di hotel, tapi di kedutaan besar Vatikan di Jakarta. Ini adalah sikap kesederhanaan yang diperlihatkan Paus secara terang benderang. Para pemirsa pewarta berita dimanapun Anda berada, kedatangan Paus Paulus Fransiskus ini disambut oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas menjadi penganut agama Islam terbesar di dunia. Ini memberikan image yang sangat positif. Kenapa? Artinya, dunia melihat
bahwa umat Islam Indonesia memiliki toleransi yang begitu besar, itu juga sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini positif yang kedua. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Artinya, Paus Fransiskus juga adalah tamu kenegaraan, dan lihat bangsa Indonesia menerimanya dengan cukup sangat baik. Dan dengan demikian, ini bukan saja berita lokal, nasional, tapi juga sudah menjadi berita internasional. Ini adalah sebuah alat, sebuah peristiwa, sebuah fenomena dakwah Islam secara tidak langsung kepada dunia. Dunia melihat betapa eloknya Islam, betapa indahnya Islam. Itulah hikmah yang bisa kita dapat dari kunjungan Paus Fransiskus. Selain itu, kita memang sudah melihat bahwa Islam di Indonesia ini adalah Islam yang tersenyum. Seperti pernah ada dulu Festival Istiqlal tahun 1991. Tema besarnya adalah Islam yang tersenyum. Jadi jelaslah bahwa kita memiliki toleransi yang besar, dan kita juga bisa menerima perbedaan, kita juga bisa menghargai agama orang lain. Ini adalah sebuah nilai kemanusiaan, bukan cuma nilai religius yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia, tapi juga nilai kemanusiaan. Pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah berdiri. Sahabat juga ikut berdiri karena Rasulullah ikut berdiri. Lalu lewatlah orang-orang Yahudi yang sedang membawa keranda mayat untuk dimakamkan. Setelah lewat, Rasulullah duduk kembali. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah Rasulullah bahwa itu adalah orang Yahudi? Kenapa kita harus berdiri menghormatinya?" Rasulullah menjawab, kita sebagai seorang muslim bukan hanya menghormati sesama muslim, tapi juga menghormati dari sisi kemanusiaan. Kita tidak peduli dengan agamanya, tapi dari sisi kemanusiaan kita harus menghormati. Inilah akhlak yang diperlihatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah-hikmah ini justru adalah sesuatu hal yang menurut saya sangat luar biasa. Ini adalah sebuah dakwah Islam yang begitu indah dan akan dipersaksikan oleh dunia. Karena internet, karena dunia itu sudah terhubung begitu cepat. Sehingga itulah sisi positif yang bisa kita ambil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat. Deng 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 deng.